Memberikan keteladanan yang baik merupakan tanggung jawab kita sebagai pendidik untuk menanamkan budi pekerti yang luhur kepada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ikhwanul Bekti Triam Putri, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Berikut adalah hasil eksplorasi konsep mengenai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Siapa tak kenal dengan Ki Hajar Dewantoro, tokoh sentral pendidikan di Indonesia yang pemikirannya dijadikan pedoman dalam mendidik anak bangsa. Jarang kita ketahui, sebelum menggagas filosofi pendidikan, beliau memulai langkahnya sebagai seorang aktivis, pejuang, dan wartawan cerdas dan tajam dalam mengkritik penjajahan. Bapak pendidikan di Indonesia, dialah Ki Hajar Dewantoro, lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Pada suatu kesempatan, sang istri mengingatkan untuk Suwardi mampu memenuhi janjinya kepada sang guru untuk dapat mencerdaskan kaumnya yang masih tertindas. Pada tahun 1922, Suwardi Suryaningrat mendirikan Perguruan Taman Siswa, sebuah cara perjuangan yang dipilih untuk memperkuat rakyat dengan senjata hebatnya, yakni pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, guru harus memiliki beberapa kompetensi yang harus dimiliki. Yang pertama adalah guru harus berpihak pada murid. Yang kedua, guru harus mampu menuntun muridnya sesuai dengan kodratnya, yakni sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu, guru juga harus mampu memahami karakter murid. Dan guru harus memahami tujuan dari proses pengajaran. Hal tersebut bertujuan agar siswa memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual, serta juga memiliki budi pekerti yang luhur, baik kedudukannya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Masih ingatkah kalian tentang semboyan Ki Hajar Dewantoro tentang peran guru sebagai pendidik, yakni Ingarso Sung Tulodo, yang artinya guru harus bisa memberikan contoh dan panutan kepada anak didiknya. Selain itu, Ing Madya Mangunkarso, guru harus bisa membangkitkan semangat, kemauan murid untuk belajar. Selain itu, Tutwuri Handayani, guru harus bisa memberi dorongan, motivasi, serta arahan kepada anak didiknya. Itulah konsep yang sering kita dengar dari Ki Hajar Dewantoro tentang peran guru sebagai pendidik, yakni Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Guru sebagai pendidik harus bisa memberikan contoh yang baik kepada anak didiknya, memberikan semangat agar anak bisa memiliki kemauan untuk belajar
serta memberikan motivasi dan dorongan kepada anak didiknya untuk terus berkembang dan mencapai cita-cita. Dengan menerapkan konsep tersebut, harapannya pendidik mampu menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid. Apa saja sih pendidikan yang berpihak pada murid itu? Yang pertama, yakni memberikan kesempatan murid untuk merdeka dalam belajar. Yang kedua, mengajak anak dan memberikan kesempatan pada anak untuk berpikir kreatif dan inovatif. Selain itu juga menyesuaikan pendidikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini, pendidikan yang dimaksud adalah seorang pendidik harus mampu menuntun peserta didiknya, mengajarkan anak didiknya agar anak didik mampu belajar sesuai dengan minat dan bakatnya untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Berikut ada beberapa kegiatan yang sudah mulai dilakukan di sekolah kami, yakni di sekolah SMP Negeri 3 Bidang Sari. Yang pertama adalah mulai menerapkan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Di sini kita selalu melibatkan peserta didik untuk aktif, bersemangat, dan senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain itu, juga memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, karena tidak memungkiri bahwasanya pendidikan saat ini kita harus mampu menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Teknologi di sini merupakan kodrat zaman yang harus disesuaikan oleh pendidik, di mana di era milenial saat ini, pendidik harus mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran agar pembelajaran dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan diri melalui program ekstrakurikuler sekolah sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Beberapa ekstrakurikuler di SMP Negeri 3 Gedang Sari, yakni ada pencaksilat, ekstrakurikuler pramuka, bola voli, dan membatik. Selain itu juga menggalakkan gerakan literasi sekolah dengan cara setiap pagi diberikan waktu khusus untuk anak-anak dapat bersama-sama membaca buku di halaman sekolah untuk membiasakan gerakan literasi sekolah, dan beberapa program sekolah lainnya yang mendukung gerakan literasi sekolah. Meskipun demikian, dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tentu tidak terlepas dari banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh seorang pendidik. Tantangan-tantangan berikut adalah yang pertama seperti rendahnya minat dan belajar peserta didik. Yang kedua, kemampuan guru yang belum memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana dan juga kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh guru, sehingga kesan guru masih mengajar monoton dan membosankan. Sebagai seorang pendidik, kita tidak boleh diam saja. Tantangan tersebut harus dicarikan solusi agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Beberapa solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi tantangan maupun hambatan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama adalah menggunakan model maupun metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. Selanjutnya, guru juga bisa mengikuti berbagai pelatihan, seminar, maupun workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Selain itu, kita sebagai seorang pendidik
juga tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Akhir kata dari saya, perjuangan adalah tentang memiliki ide dan mimpi yang besar. Giliran kita untuk mampu menentukan mimpi dan cita-cita besar selanjutnya. Terima kasih dari saya. Semoga eksplorasi konsep tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan di Indonesia dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.